Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita akan mulai kembali pelajaran Madrasah Alimul Islam. Kita akan memulai kembali pelajaran yang sempat tertunda beberapa lama. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang fikih. Sekarang insya Allah kita akan mempelajari bab tauhid insya Allah ta'ala. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita akan menjelaskan sedikit tentang muqaddimah yang penting ketika seseorang ingin mempelajari sesuatu di dalam ilmu syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim tentang doa seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau meminta ditambahkan, maka beliau tidak meminta tambahan rezeki, tapi beliau meminta agar ditambahkan ilmu. Allah berfirman di dalam surat Taha, Rabbi zidni ilma, yang mengatakan oleh Nabi Musa. Allah menceritakan apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu syariat, adalah sebuah nikmat dari Allah Ta'ala dan juga rezeki dari Allah Ta'ala. Rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pemahaman yang baik tentang agama. Pemahaman yang baik tentang agama ini tidak akan diberikan kepada orang yang tidak Allah inginkan kebaikan untuknya. Karena apa? Karena orang yang berilmu, dia akan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka dia diberikan ilmu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan kesempatan untuk belajar dimanapun kita berada, dengan cara apapun, maka kita gunakan kesempatan itu. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya, ketika seseorang diberikan ilmu, kemudian dia tidak mengamalkannya, kemudian dia tidak mengikuti apa yang dia lakukan atau apa yang dia pelajari, maka di sini orang tersebut sedang di dalam bahaya yang sangat besar. Ketika seseorang belajar, ketika seseorang niat dia ingin mengetahui perintah Allah, ingin mempelajari ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat yang benar, dengan niat yang baik, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya dan akan menunjukinya jalan menuju surga. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering saya ulangi atau saya sering ulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang hasan. Rasulullah mengatakan, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Fadlul 'alimi 'alal 'abid. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, seperti keutamaanku, yaitu keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan seperti keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat yang paling rendah ilmunya. Dengan seorang sahabat yang paling rendah ilmunya. Nah, di dalam hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di sini Rasulullah mengatakan membandingkan antara orang yang berilmu, al-alim, dengan orang ahli ibadah.
Fadlul alimi 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Apa orang yang ahli ibadah? Orang yang ahli ibadah adalah orang yang melakukan sholat, kemudian dia berpuasa, kemudian dia haji, kemudian dia berzikir, kemudian dia membaca Al-Quran dan sebagainya, melakukan berbagai macam ibadah. Nah, di sini orang tersebut kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut kedudukannya tinggi di sisi Allah taala, akan tetapi Rasulullah membandingkan antara orang berilmu dengan orang ahli ibadah. Bagaimana perbandingannya? Perbandingannya adalah seperti Rasulullah dengan sahabat yang paling rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang terakhir, penghulu para nabi, nabi yang paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbandingannya bukanlah dengan sahabat, karena sahabat bukan bandingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bukan di level Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun perbandingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya adalah dengan para nabi yang selevel, yang setingkat dengannya. Kalau kita lihat misalkan, atau kita bandingkan misalkan presiden dengan, misalkan kita bandingkan dengan orang biasa, tentunya perbandingan tersebut tidak tepat. Sangat jauh kita bandingkan presiden dengan orang biasa. Tapi kalau kita bandingkan presiden dengan presiden lainnya, raja dengan raja, nah itu satu level. Tidak ada masalah. Alaihi Wasallam membandingkan antara dirinya dengan orang yang paling rendah, dengan orang yang paling rendah dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang paling tinggi, para sahabat yang derajatnya tinggi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau Sayyidina Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, maka itu juga bukan bandingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan bandingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bandingannya adalah dengan para sahabat, dengan para nabi yang satu level dengannya. Mereka adalah para nabi, Rasulullah nabi, maka boleh membandingkan nabi dengan nabi yang lain, tidak ada masalah. Namun ketika perbandingan tersebut dilakukan antara nabi dengan para sahabat lainnya, maka di sini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama khususnya dan ilmu lainnya. Karena di dalam agama kita tidak ada perbedaan antara orang yang belajar ilmu agama dengan orang yang belajar ilmu yang lainnya. Kalau dia mempelajarinya karena Allah, maka akan mendapatkan pahala, tapi tentunya ilmu syariat, ilmu agama lebih tinggi derajatnya daripada ilmu yang lain. Intinya di sini Rasulullah membandingkan dirinya dengan sahabat yang paling rendah, bukan dengan sahabat yang paling tinggi. Dan kalaupun tadi saya katakan, kalau Rasulullah membandingkan dirinya dengan sahabat yang kedudukannya besar, memiliki kedudukan besar, tetap bukan levelnya, tetap bukan bandingannya. Namun untuk menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perbandingan tersebut. Fadlul alim, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Ya, jadi dua-duanya adalah orang yang baik, orang berilmu baik, kemudian ahli ibadah baik. Bayangkan. Jadi perbandingannya bukan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, tapi orang berilmu dengan ahli ibadah. Kafadli ala adnakum, seperti Rasulullah, perbandingan Rasul dengan orang yang paling rendah dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kedudukan tinggi orang yang berilmu. Dan seseorang ketika
mempelajari ilmu agama. Ketika seseorang belajar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya, membuat semua makhluk hidup bertasbih, kemudian makhluk hidup mendoakannya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita sekarang sedang mendengarkan ceramah ini misalkan, atau sedang belajar bersama di sini misalkan, atau di tempat lainnya, maka kita sedang beribadah. Tidak ada bedanya antara kita dengan orang yang lain. Tidak ada bedanya antara kita dengan orang yang sedang membaca Al-Quran di masjid, atau yang sedang berzikir, atau yang sedang puasa dan sebagainya. Bahkan kita lebih tinggi dari mereka jika kita niatkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka insya Allah kita akan membuka kembali pelajaran Madrasah Al-Ilm Islam yang sempat tertunda beberapa waktu karena beberapa sebab. Pelajaran kita pada semester ini insya Allah kita akan mempelajari kitab Nawaqid al-Islam, ya, kitab pembatal keislaman, Nawaqid al-Islam. Insya Allah kitab ini akan kita bagikan bagi saudara-saudara kita yang berada di Al-Kharid, bisa mengambil kitabnya, bukunya di Islamic Center insya Allah sudah disiapkan. Adapun yang jauh bisa nanti akan dikirimkan PDF-nya, dan nanti insya Allah setiap minggu kita akan mempelajari bersama lewat Facebook atau aplikasi lain, ya. Dan kita akan atur jadwalnya sesuai nanti dengan waktu yang sama-sama kita sepakati insyaallah taala. Pelajaran kita adalah Nawaqidul al-Islam. An-naqid artinya adalah pembatal keislaman. Sebelum kita mempelajari buku ini, ada hal-hal penting yang harus saya sampaikan di sini. Jadi hari ini cuma sekedar mukaddimah atau pembukaan untuk memahami pelajaran-pelajaran ke depan insyaallah taala. Yang kita pelajari adalah pembatal keislaman. Kalau ada pertanyaan, kenapa mempelajari hal-hal yang membatalkan keislaman, tapi kita belum mempelajari hal-hal yang memasukkan seseorang misalkan ke dalam Islam? Jawabannya adalah kita sebelum kita belajar ini sudah kita pelajari hal-hal yang lain sebelumnya. Mungkin sebagian kawan-kawan kita tidak tahu, baru bergabung, tapi tidak ada masalah insyaallah, maka kita akan menjelaskan hal tersebut dan kita akan bimbing supaya tidak salah dalam memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Ya, karena seseorang ketika belajar, dia harus belajar sesuatu itu dengan berurut. Kalau tidak berurut, dia akan salah paham nanti. Nah, kita mempelajari pembatal keislaman setelah kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Setelah kita pelajari hal-hal yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjelaskan tentang seseorang muslim, bagaimana dia menjadi seorang muslim, bagaimana dia masuk ke dalam Islam, bagaimana dia menjadi seorang muslim yang baik, dan sebagainya dan sebagainya. Dan pelajaran Nawaqidul Islam atau pembatal keislaman dilakukan di akhir tentunya. Setelah kita belajar agama Islam, kita mempelajari rukun Islam, kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, baru kita mempelajari pembatal keislaman. Nah, karena kalau kita mempelajari pembatal keislaman dan sebelumnya tidak belajar, ini berbahaya juga. Bisa jadi orang tadi menerapkan apa yang dipelajarinya nanti, kemudian dia dengan gampang menuduh orang lain telah batal keislamannya, dan ini adalah sebuah kesalahan. Ini sebuah kesalahan yang besar. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang membuat seseorang tidak lagi disebut sebagai seorang muslim. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting, tapi juga sangat berbahaya. Bagaimana penting dan bagaimana berbahaya? Penting karena untuk menjaga akidah kita, untuk menjaga Islam kita, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Karena zaman sekarang banyak orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya, membatalkan akidahnya, dan dia tidak tahu. Itu pentingnya belajar hal ini. Dan bahayanya adalah
ketika kita salah menerapkan, maka di sini kita bisa mengeluarkan orang yang bukan muslim, orang yang Islam, dan kita katakan dia bukan muslim. Nah, atau kita memasukkan orang yang bukan Islam dimasukkan ke dalam Islam, itu juga sama-sama berbahaya. Ya, jadi yang membatalkan keislaman adalah kekafiran, kesyirikan. Mungkin ada pertanyaan, sebagian orang bertanya, mengapa kita harus mengkafirkan orang? Ya, mengapa kita tidak misalkan meninggalkan hukum takfir atau pengkafiran ini tidak usah kita bahas? Ya, kenapa kita harus membahas tentang hal-hal yang mengkafirkan atau yang mengeluarkan seorang dari Islam? Kenapa kita tidak hanya membahas hal-hal yang memasukkan orang ke dalam Islam? Ini pertanyaan. Pertanyaan ini penting. Karena kalau kita menolak mengkafirkan orang, ini saya berbicara, sebelum saya lanjutkan, saya berbicara tentang orang-orang yang mereka adalah orang kafir, orang Kristen, kemudian orang Buddha, orang Hindu, orang musyrik, dan sebagainya. Mereka adalah orang kafir. Yang jelas kekafirannya. Ada sebagian orang zaman sekarang ini, mereka meragukan kekafiran mereka. Ya, sebagian orang Islam meragukan kekafiran orang Kristen, meragukan kekafiran orang Yahudi, meragukan kekafiran orang-orang yang beragama selain Islam. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Menolak takfir atau menolak mengkafirkan atau menolak hukum pengkafiran dari Allah Ta'ala itu sama dengan menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti orang yang menolak keislaman seseorang, atau menolak sholat, atau menolak puasa, atau menolak zakat, karena kafir atau takfir atau mengkafirkan, ya, itu adalah ajaran Allah Ta'ala, itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah dalam mempraktekannya, maka kita bahas kesalahannya, bukan hukumnya kita tolak. Itu salah. Yang kita bahas adalah kesalahan-kesalahan orang yang mengkafirkan orang sembarangan misalkan. Itu yang kita tolak. Adapun kita menolak tidak ada sama sekali orang kafir, ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan dengan sangat jelas, ya, bahkan Allah mengkafirkan banyak kelompok. Ahlul kitab Allah kafirkan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang kafir. Oleh karena itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menolak, maka di sini sangat berbahaya. Nah, tidak boleh menolak. Tidak ada penolakan dari seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap satu ayat pun dalam Quran, dan juga terhadap satu hadis pun yang jelas, yang pasti dari Rasulullah SAW. Kita beriman dan kita katakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taati. Jadi mempelajari hal ini sangat penting, dan tujuannya justru baik. Ketika kita mengetahui hal-hal yang membatalkan keislaman, pertama tujuannya adalah kita menjaga keislaman kita agar tidak batal. Yang kedua adalah mudah mengkafirkan orang lain. Justru mempelajari hal ini akan membuat kita tidak mudah mengkafirkan orang, tidak sembarangan mengkafirkan orang lain. Begitu. Jadi ini penting. Dua hal ini sangat penting. Ya, kalau kita mau tidak terjadi pengkafiran yang sembarangan, yang ngawur, maka kita harus belajar ilmunya. Kalau kita sudah belajar ilmunya, maka insya Allah Ta'ala kita akan terjaga dari dua hal, yaitu dari hal-hal yang membatalkan keislaman. Kita jaga diri kita dari hal tersebut. Dan yang kedua adalah setelah kita menjaga diri kita, adalah kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Jadi ini yang pertama. Jadi yang ingin saya tekankan adalah pertama, bahwasannya yang kita akan bahas nanti, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kekafiran orang-orang yang sudah memang asli kafir. Ya, kita membahas tentang orang-orang yang memang sudah ahli
sudah memang kafir, bukan muslim. Mereka sendiri mengatakan kami bukan muslim, kami orang Kristen, kami orang Yahudi, kami orang Buddha, kami orang Hindu. Mereka mengatakan sendiri mereka bukan muslim, dan itu jelas kekafiran mereka. Nah, itu yang akan pertama kita bahas. Yang kedua, saya ingin jelaskan juga di sini, bukan berarti kalau kita belajar ini kemudian besok kita menjadi mufti atau kita berfatwa dengan enaknya kita mengatakan Anda kafir, fulan kafir, ini kafir, tidak, bukan seperti itu. Akan tetapi yang akan kita pelajari adalah poin-poin yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun ketika kita akan menurunkan hukum tersebut kepada seseorang, nah ini harus berhati-hati. Bukan tugas semua orang untuk mengkafirkan orang lain. Itu harus kita fahami. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu, ya, ketika saya katakan misalkan ini membatalkan keislaman, maka tidak berarti orang yang melakukan hal tersebut pasti Islamnya batal, tidak, belum tentu. Ya, itu adalah tugas ulama, tugas mufti. Dia yang akan menentukan apakah orang tersebut kafir atau tidak kafir, keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam. Yang penting dalam pelajaran ini adalah bagaimana kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Ya, sebagai contoh misalkan, saya akan berikan sebuah contoh. Di sini nanti akan kita bahas tentang kesyirikan misalkan. Nah, belum tentu orang yang melakukan perbuatan yang kita bahas tadi dia langsung musyrik atau dia langsung kafir, keluar dari Islam, belum tentu. Orangnya belum tentu kafir walaupun melakukan kekafiran, walaupun melakukan kemusyrikan. Jadi ada perbedaan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Kalau perbuatan, maka kita katakan perbuatan tersebut kafir, perbuatan tersebut tidak boleh, perbuatan tersebut syirik, misalkan perbuatan tersebut bisa mengeluarkan dari Islam perbuatannya, namun orangnya belum tentu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika seseorang melakukan sesuatu, belum tentu dia melakukan dengan memenuhi syarat yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Contoh, sujud kepada selain Allah misalkan. Kalau tujuannya dia sujud kepada selain Allah untuk menyembah yang dia sujuti, misalkan dia sujud kepada manusia atau sujud kepada berhala, kalau tujuannya untuk menyembah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi ketika dia sujud bukan untuk melakukan kesyirikan, bukan untuk melakukan penyembahan, dia sujud untuk hal yang lain, bisa jadi di sini dia tidak keluar dari Islam, tapi dia melakukan dosa besar, dia melakukan maksiat, dia melakukan yang haram, tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Jadi ini penting sekali untuk dipahami. Ada perbedaan antara perbuatan dengan orang yang melakukannya. Adalah perbedaan yang sangat besar antara orang yang melakukan dengan perbuatan yang dilakukan. Karena orang ketika melakukan sesuatu bisa saja dia terpaksa, bisa saja dia tidak tahu, tidak mengerti. Ya, ketika seseorang jauh dari ulama, jauh dari ustadz, tidak pernah belajar agama, kemudian tiba-tiba dia sujud kepada pemimpinnya atau dia sujud kepada orang yang dia hormati misalkan, dia tidak tahu bahwa hal tersebut dilarang dan dia tidak bermaksud untuk melakukan penyembahan. Nah, orangnya tidak melakukan tidak keluar dari Islam walaupun melakukan kesalahan, namun perbuatannya dilarang, perbuatannya salah. Jadi ini sangat penting. Kalau tidak bisa membedakan antara dua hal ini, maka banyak orang yang nanti salah, kemudian dia tersesat, kemudian dia dengan mudah mengkafirkan orang, kemudian dia melakukan pembohongan misalkan, dia menganggap orang itu bukan orang Islam lagi karena berbeda pendapat, karena macam-macam hal. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Itu yang pertama. Jadi memang ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hukum Allah. Kita pelajari tentang hal-hal yang membatalkan keislaman. Kalau ditanya apa alasannya kita belajar, tujuannya adalah karena ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita tolak. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Jadi ada di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang mengatakan bahwa di sana ada orang kafir, maka kita terima sami'na wa ata'na. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, masalah Islam atau bukan Islam itu berkaitan dengan berbagai macam hal, berkaitan dengan banyak hal bahkan. Misalkan ketika seseorang meninggal, seorang muslim meninggal, maka di situ ada hukum-hukum yang akan berlaku untuknya. Ya, dia akan berlaku untuknya. Orang muslim yang meninggal akan mewarisi, ya, akan mewarisi hartanya kepada ahli warisnya. Muslim yang meninggal akan disolatkan. Muslim yang meninggal akan dimandikan. Muslim yang meninggal akan didoakan dan sebagainya. Ya, jadi orang kafir ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah meninggal dunia, ada hukum yang berbeda antara kita dengan mereka. Orang kafir tentunya kalau kita larang dia jangan minum minuman keras, dia tidak akan mau. Dia akan mengatakan, saya tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya bukan muslim. Tidak ada masalah. Ya, ini memang hukum. Jadi harus ada perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir. Tujuannya kenapa? Karena tadi yang pertama karena itu hukum Allah, yang kedua adalah karena banyak hal yang berkaitan dengan hal ini. Nanti akan ada hukum ketika dia masih hidup. Kalau dia kafir, dia mau minum minuman keras, terserah. Minum minuman keras di rumahnya, terserah. Dia ingin makan daging babi, terserah, dia bukan muslim. Nah, dia orang kafir, dia bukan muslim, tidak ada masalah. Adapun seorang muslim, maka dilarang. Ketika ada seorang muslim minum minuman keras, maka akan ditegakkan kepadanya hukum cambuk, akan dicambuk. Akan ada hukum had namanya. Karena dia muslim, dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, kemudian dia melakukan maksiat. Ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, atau dia ingin menikah misalkan, maka akan dipakai hukum Islam di situ. Ketika menikah harus ada saksi, harus ada wali, harus ada mahar dan sebagainya, dia akan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena dia seorang muslim. Adapun orang kafir tentunya tidak mau. Kalau dia orang Hindu atau dia orang Buddha atau dia orang Kristen, dia akan menikah, dia akan pergi ke gereja atau ke wihara atau ke kuilnya, tidak akan datang ke masjid dan minta dinikah. Jika kita membedakan antara muslim dengan bukan muslim, tujuannya adalah agar semua jelas, hukum-hukum tersebut jelas. Nah, itu yang penting juga. Yang kedua, menolak hukum Allah ini menolak hukum Allah ini adalah perbuatan yang salah. Ketika kita mengatakan kepada orang-orang jangan mengkafirkan orang, perkataan ini tidak benar. Kalau kita mengatakan kafirkan orang, itu juga tidak benar. Nah, jadi bagaimana yang benar? Yang benar adalah yang kafir kita katakan dia kafir, dan yang tidak kafir tidak boleh kita kafirkan. Nah, ini yang penting supaya kita pahami. Nah, pelajaran kita nanti akan kita bahas adalah nawaqidul Islam atau hal-hal yang membatalkan keislaman. An-naqid artinya adalah al-mufsid, yang merusak. An-naqid artinya yang membatalkan atau yang merusak. Nah, ketika seseorang dilahirkan dalam keadaan Islam, sebagaimana Rasulullah jelaskan dalam fitrahnya bahwa seseorang itu dilahirkan di dalam Islam, kemudian dalam keadaan Islam, kemudian ibunya dan ayahnya, orang tuanya yang akan merubahnya menjadi Majusi atau Nasrani atau yang lain, maka apa yang membuat dia rusak Islamnya? Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian apa yang membuat Islamnya tersebut rusak? Ya, dan saya ingatkan ada perbedaan antara orang yang melakukan dengan perbuatannya. Dan kan kita bahas hanya perbuatan sekarang. Kita tidak bahas orang. Kita ketika membahas nanti hal-hal yang mengeluarkan seorang dari Islam, kita tidak membahas orangnya. Kita tidak mengatakan si fulan kafir atau si fulanah kafir, tidak. Yang kita bahas adalah perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan. Nah, ini yang harus saya tekankan dan supaya kita mengetahui hal tersebut. Apa artinya kafir? Ya. Ketika kita mempelajari tentang at-takfir, apa artinya kafir?
Karena banyak orang yang mengatakan bahwa kafir artinya menghina, penghinaan kepada orang lain. Nah, ini tidak benar. Orang tersebut tidak mengerti arti kata daripada kufur. Ya. Banyak orang yang tidak paham, tidak mengerti arti daripada kufur, kemudian mereka dengan seenaknya mengatakan bahwa jangan mengatakan kafir kepada orang selain Islam. Katakan non-Islam atau yang lainnya, tapi jangan bilang kafir, semaunya sendiri. Padahal Allah dengan jelas di dalam Al-Quran dan Rasulullah dengan jelas dalam hadis-hadisnya mengatakan orang-orang kafir. Nah, kenapa kita menolak kata-kata yang berasal dari Allah dan Rasulnya? Apakah kita merasa lebih pintar dari Allah? Apakah kita merasa lebih bijaksana dari Allah? Apakah kita merasa lebih santun dari Allah dan Rasulullah? Apakah kita merasa diri kita lebih pintar, lebih ngerti, lebih ingin menjelaskan Islam yang bagus, Islam yang damai kepada orang lain dengan kata-kata kita? Tidak perlu. Kita jelaskan istilah-istilah dalam agama kita kepada orang lain yang tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Kalau mereka paham, maka mereka tidak akan menuduh. Yang penting mereka objektif. Mereka tidak akan menuduh kita menghina mereka dan sebagainya dan sebagainya. Kata-kata kafir di dalam Islam atau di dalam bahasa Arab artinya menutupi. Oleh karena itu petani di dalam bahasa Arab disebut orang kafir. Kafir disebut kafir. Kenapa? Kalau dalam bahasa Inggris cover, ya, penutup. Itu artinya kafir secara bahasa, menutupi. Nah, orang yang kafir di dalam istilah, di dalam menurut syariat adalah orang yang menutupi hatinya. Dia sendiri yang menutupi hatinya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala memiliki berbagai macam tanda kekuasaan yang kalau dilihat oleh seseorang dengan objektif maka dia akan beriman kepada Allah. Ketika dia menutup hatinya dengan ron, dengan maksiat, ya, dia menutupi akalnya dengan pemikiran-pemikiran yang salah dan sebagainya, maka dia di sini akan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu arti daripada kafir. Banyak orang tidak mengerti. Mereka mengatakan dengan perasaan mengatakan bahwa kafir menghina. Jangan suka menghina orang lain, jangan mengatakan kafir. Tidak, itu salah. Buktinya bahwa ketika kita mengatakan kafir berarti kita tidak menghina orang adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kafir kepada taghut. Jadi Allah mewajibkan di dalam beriman kepada Allah untuk kafir kepada selain Allah. Oleh karena itu kita sebagai muslim dengan bangga, kemudian dengan jelas, dengan tegas kita mengatakan bahwa kita kafir kepada selain Allah. Jadi besok kalau ada orang non-Islam datang kepada kita kemudian mengatakan Anda kafir kepada Yesus, maka kita katakan iya, tidak ada masalah. Ketika orang Buddha atau orang Hindu atau yang lainnya mengatakan Anda kafir kepada Tuhan kami, maka kita dengan tegas dan jelas mengatakan kami kafir dengan Tuhan kalian dan kami kafir dengan sesembahan selain Allah dan kalian semua kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada masalah dengan kata tersebut. Tidak ada masalah sama sekali dengan kata-kata kafir. Ya, kalau mereka mengkafirkan kita, terima. Mereka orang kafir Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya mengkafirkan kita, apakah kita terima? Kita terima. Karena memang kita kafir terhadap semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir bisa di antara jenisnya adalah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingkar kepada Allah Ta'ala, maka mereka kita sebut kafir. Dan ketika kita ingkar kepada sesembahan mereka, maka mereka juga boleh saja mereka mengatakan bahwa kita kafir. Jadi seperti itu, intinya adalah tidak ada masalah di dalam istilah ini, tidak ada masalah sama sekali. Yang mau
yang mau merubah-rubah kata ini adalah orang-orang yang antara orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh, dan juga yang kedua ada orang-orang yang memang punya tujuan-tujuan yang jelek. Mereka ingin mencampur adukan agama. Nah, ini tidak benar. Dan juga bukan berarti ketika kita mengatakan orang non-Islam kafir berarti kita memusuhi mereka tanpa sebab. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kita orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian, yang tidak memerangi kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yanhakumullah, sesungguhnya Allah melarang anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah melarang kita untuk loyal, ya, untuk berada di barisan orang-orang kafir yang mereka memusuhi Islam, mereka mengeluarkan, mengusir umat Islam. Di sini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berada bersama mereka, untuk loyal dengan mereka. Ini Allah larang. Kalau orang kafir tadi tidak memerangi Islam, mereka baik kepada kita, kita tidak ada masalah untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Nah, ini yang penting yang harus kita fahami di dalam memahami arti kafir dan juga di dalam memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran. Karena kalau salah memahami nanti akan fatal akibatnya, kita akan menolak mengkafirkan orang yang sudah pasti kafirnya, dan ini bisa membuat kita sendiri yang keluar dari Islam, membuat kita sendiri yang akan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak mau mengkafirkan orang yang Allah kafirkan di dalam Al-Qur'an Karim. Nah, ini berbahaya, sangat berbahaya. Ya, ini sekedar muqaddimah, insyaallah pelajaran yang akan kita mulai insyaallah akan dimulai minggu depan. Pelajaran akan kita mulai dan insyaallah akan saya kirimkan linknya supaya kita semua bisa mempelajari nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman, dan mudah-mudahan nanti kita bisa insyaallah sepakati waktu yang kita akan cari waktu yang tepat. Nanti kalau hari ini kurang pas waktunya, kita akan cari waktu yang pas insyaallah taala. Jika ada yang ingin bertanya silahkan diketik, saya akan baca, kemudian saya akan menjawab. Dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan kita akhiri. Silahkan yang ingin bertanya, ada pertanyaan dipersilakan. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pelajaran kita insyaallah, karena hari ini perdana dan juga kebetulan hari ini di sini sedang mati lampu, jadi mungkin banyak yang tidak bisa hadir. Allahu a'lam. Mudah-mudahan nanti dalam waktu akan banyak pesertanya. Ya, saya tunggu sebentar. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak nanti akan kita akhiri insyaallah taala.
Tayyib, Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.